Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru SMA Swasta Metodis Pantur Batu yang kami hormati, Ibu Rafiko Lubis SHMHum selaku dosen mata kuliah Hukum Pidana, serta adik-adik siswa dan siswi SMA Metodis Pantur Batu yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus yang telah agak-agak gampang gitu ya kan. Nah, pastikan juga motivasi mereka sehingga bangsa Indonesia ini juga tetap berdiri tegak dan semakin maju. Setuju ya adik-adik. Jadi demikian kata sambutan dari sekolah diwakili oleh saya, wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Antonio Oliver. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum UNSUL dan hari ini saya akan menjelaskan pengertian online child grooming dan revenge porn. Nah, adik-adik tahu nggak apa itu online child grooming? Biasanya ini dilakukan untuk mengarah ke arah yang seksual. Bedanya dengan kejahatan biasa, grooming ini enggak langsung kelihatan jahat. Pelaku biasanya mulai dari hal-hal kecil, misalnya pura-pura jadi teman sebaya, sering chat biar akrab sama korbannya, kasih perhatian yang berlebihan, bikin korban merasa spesial atau dimengerti. Setelah korban merasa nyaman, barulah pelaku pelan-pelan mulai meminta hal-hal pribadi. Contohnya apa? Misalnya bisa seperti foto, video, atau informasi rahasia dari korban. Tujuan akhirnya adalah untuk mengontrol dan memanfaatkan korban, bahkan sampai mengancam kalau korban itu menolak. Nah, kami akan lanjut ke revenge porn. Pengertian revenge porn. Revenge porn ini adalah penyebaran atau ancaman penyebaran foto atau video intim seseorang tanpa izin. Biasanya terjadi setelah hubungan dekat seperti teman, pacar, atau bahkan orang yang baru dikenal di internet. Motivasinya ini bisa macam-macam. Balas dendam setelah putus, pengen mempermalukan korban, pengen memaksa korban mengikuti kemauan pelaku, atau bahkan buat memeras uang dari korban. Meskipun namanya revenge, kenyataannya nggak selalu soal balas dendam. Yang jelas ini adalah tindakan kejam dan ilegal yang bisa merusak mental korban dan kepercayaan diri korban. Nah, untuk penjelasan yang lebih lengkap saya akan menunjukkan video yang akan dipaparkan. Ini ya, ternyata pemikiran bahwa anak-anak di bawah umur tidak bisa dipenjara itu sebenarnya kurang benar. Karena dalam hukum Indonesia, anak juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana loh. Jadi kalau kamu berumur 12 hingga 17 tahun, hukum tetap bisa berlaku buat kamu. Pasti adik-adik jadi penasaran. Hal ini diatur di mana sih? Nah, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi anak itu bisa berada dalam 3 posisi. Yang pertama itu anak sebagai korban, yang kedua anak sebagai saksi, dan yang ketiga itu anak sebagai pelaku kalau dia melakukan perbuatan pidana. Nah, jadi artinya kalau dalam dunia digital nih, adik-adik bisa jadi korban revenge porn dan juga korban online chat grooming ya. Tapi juga bisa jadi pelaku. Misalnya kalau adik-adik itu menyebarkan foto atau video pribadi milik orang lain tanpa izin. Nah, jadi kalian harus hati-hati ya, jangan asal-asal share foto atau video pribadi milik orang lain. Nah, jadi meskipun kamu itu belum dewasa secara umur, tapi kalau perbuatanmu udah memenuhi unsur pidana, hukum itu tetap akan jalan. Nah, anak yang pasti adik-adik ini jadi penasaran dong. Kalau anak-anak ternyata bisa jadi pelaku, maka anak-anak sebagai pelaku itu ditempatkan di mana? Coba kakak tanya, apakah di sini ada yang tahu kalau anak-anak sebagai pelaku itu tempatkan di mana? Udah ada yang tahu?
jelaskan. Jadi kalau anak yang menjadi pelaku itu nggak langsung dimasukkan ke lembaga permasyarakatan dewasa loh. Karena ada tempat khususnya nih. Yang pertama namanya LPA. Jadi kakak di sini akan meluruskan bahwa ternyata kalau anak yang sudah divonis oleh hakim sebagai pelaku, maka akan ditempatkan di LPKA. Nah, di Medan tidak ada nih LPKA. Itu lembaga pembinaan khusus anak. Supaya adik-adik tahu nih bagaimana sih gambaran LPKA itu, mari kita nonton sebuah video. Bocah 12 tahun asal Tangerang, Banten ini sudah 4 tahun tidak pernah bertemu kedua orang tuanya. Sebagian hidupnya kini harus dihabiskan di balik jeruji Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Tangerang, Banten. Tersebut kita bisa mengetahui bahwa di LPKA anak itu nggak cuma dihukum loh, tapi juga dibina, masih bisa sekolah, ikut kegiatan, berolahraga, dan dapat pendampingan psikologis biar sadar hukum dan nggak mengulangi kesalahannya lagi. Jadi teman-teman sekarang tahu ya, ternyata anak itu bukan saja bisa menjadi korban, namun juga bisa menjadi pelaku. Dan meskipun masih di bawah umur, hukum tetap bisa jalan kalau perbuatannya melanggar hukum. Apalagi di dunia digital sekarang, hal-hal kayak online chat grooming atau revenge porn udah sering banget terjadi, bahkan di kalangan remaja. Nah, supaya kita nggak salah langkah nih dan lebih ngerti hukum, teman kakak bakal jelasin lebih dalam tentang pengaturan hukum, online chat grooming, dan revenge porn. Biar kita tahu apa saja yang termasuk pelanggaran dan juga bagaimana sih hukum melindungi korban. Langsung aja aku persilakan Kak Kira untuk menjelaskan. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Kira. Nah, dari video-video sebelumnya yang telah adik lihat contoh kasus child grooming dan revenge porn, dapat kita ketahui bahwa pelaku itu bisa dijerat hukum di Indonesia. Nah, meskipun istilah online child grooming dan revenge porn itu belum dapat ditemukan di peraturan perundang-undangan di Indonesia, tapi pelaku itu dapat dijerat undang-undang sebagai berikut. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang merubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Ada yang tahu kepanjangan dari ITE? Oke, ITE itu adalah Informasi Teknologi dan Elektronik. Nah, kalau kalian mendengar kata-kata UU ITE, mungkin yang terpikir di kepala kalian itu adalah pencemaran nama baik atau perbuatan yang tercela. Tapi UU ITE ini juga dapat digunakan untuk kejahatan online yang menyasar anak-anak. Nah, di pasal 27 ayat 1 disebutkan, setiap orang dilarang menyebarkan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Artinya, kalau ada orang yang mengirim pesan, gambar atau video kepada anak-anak melalui media sosial, itu dapat dijerat dengan hukuman 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Itu terdapat di pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE. Lalu yang kedua dapat dilihat Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merubah Undang-Undang 23 Tahun 2002. Nah, kalau yang ini udah jelas sekali ya, undang-undang ini ada tujuannya itu adalah melindungi anak-anak dari kekerasan, termasuk juga kekerasan di dunia digital. Di pasal 76 ayat 1 ditertulis kalau setiap orang dilarang melakukan eksploitasi seksual terhadap anak, termasuk lewat internet. Lalu hukumannya itu ada di pasal 82 ayat 1. Pelakunya itu bisa dipenjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar. Lalu ada juga KUHP baru. Nah, kalau adik-adik mendengar istilah KUHP baru, mungkin timbul pertanyaan. Jadi ada yang lama, ada yang baru, apa maksudnya? Nah, sebelumnya di Indonesia, kita itu menggunakan KUHP lama, yaitu KUHP peninggalan dari zaman Belanda dulu, yang dibuat di Belanda pada tahun 1881. Tetapi karena sudah terlalu lama, isinya banyak yang tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman yang sekarang. Sehingga dibuatlah versi terbaru ini yang akan diberlakukan pada tahun 2026. Jadi sekarang Indonesia ini telah memiliki KUHP baru yang lebih modern.
Memang istilah online chat grooming dan revenge porn ini belum dapat ditemukan juga dalam KUHP ini. Tetapi di KUHP baru ini sudah mulai mencakup kejahatan berbasis teknologi. Jadi intinya hukum kita ini sekarang sudah sadar bahwa kejahatan itu bukan hanya bisa ditemukan di jalanan, tetapi juga bisa melalui layar HP kita. Nah, selanjutnya mengenai siapa yang menangani kasus seperti ini akan dilanjutkan oleh Abang Dev. Nah, adik-adik tahu nggak siapa yang bisa bantu kalau ada kasus begini? Nah, kalau ada kasus begini, itu kasus tidak nyaman di dunia maya, kayak dilecehkan, diajak hal aneh, atau konten pribadi disebarkan, tenang aja, adik-adik nggak sendirian kok, ada beberapa lembaga resmi yang bisa bantu. Nah, yang pertama itu ada Polri atau Patroli Cyber. Mereka ini yang ngurus laporan tentang kejahatan online, bisa lapor lewat patrolicyber.id atau langsung ke polisi. Mereka ini bakal cek bukti, lacak akun, sampai proses hukum pelaku tersebut. Nah, yang kedua itu ada KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Mereka ini khusus ngurus perlindungan anak-anak. Kalau kontennya korbannya seperti anak-anak, KPAI ini bisa dampingi, bantu kamu komunikasi ke polisi sampai urus konsultasi psikolog. Nah, yang ketiga itu ada Kemen PPA. Kemen PPA itu Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak. Ini kementerian yang fokus pada perlindungan perempuan dan anak. Lewat layanan SPA Sapa 129, kalian bisa curhat, lapor, dan dapat pendampingan cepat dari PPA tersebut. Nah, yang terakhir itu ada Kominfo. Kominfo itu singkatan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Bagian mereka ini yaitu ngeblokir akun atau konten yang bahaya. Jadi kalau ada konten viral yang nggak senonoh atau yang aneh, tidak layak di media sosial, mereka ini bisa bantu putus akses biar konten tersebut nggak makin viral. Nah, adik-adik, kalau ada yang ganggu kamu atau teman kamu di dunia maya, ingat ya, adik-adik itu harus screenshot, simpan buktinya, dan segera lapor ke lembaga yang berwenang. Tenang aja, kamu nggak sendirian, ada beberapa lembaga tersebut yang bisa bantu, yaitu yang seperti abang jelasin tadi. Ingat ya adik-adik, harus selalu waspada dan hati-hati terhadap kejahatan di dunia maya. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman abang, Kak Feli. Adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama kakak Felicia Almira. Nah, kali ini kakak akan membawakan sebuah materi yang cukup menarik nih untuk kalian semua. Kak, boleh slide selanjutnya? Oke. Tadi kita semua kan sudah mendengarkan penjelasan yang begitu baik ya dari abang-abang dan kakak-kakak sebelumnya mengenai apa itu revenge porn dan online chat grooming, dan bahwasannya kita ketahui juga bahwasannya anak umur 11 tahun atau di bawah itu, apalagi anak SMA seperti kalian ini, bisa loh dipidana, dan juga dilengkapkan oleh penjelasan oleh Kak Kira dan juga Bang Dev mengenai pengaturan hukum online chat grooming dan juga revenge porn di Indonesia. Nah, kakak berharap agar kita semua ini dijauhkan ya, agar tidak menjadi korban atau bahkan pelaku dari tindakan online child grooming. Sehingga materi yang kakak bawakan kali ini itu mengenai bagaimana sih cara kita untuk mencegah menjadi korban ataupun pelaku dari tindak pidana online child grooming. Di sini kakak akan membawakan 3 faktor atau 3 cara. Yang pertama itu melalui faktor pendidikan, teman-teman. Nah, pendidikan ini penting loh adik-adik. Kenapa? Karena dari pendidikan itu nantinya akan membangun kepercayaan dan juga pengetahuan kalian. Dan asal kalian tahu adik-adik, bahwasannya banyak sekali kasus online child grooming itu terjadi karena banyak dari para korban itu tidak mengetahui apa itu bahaya dan bagaimana modus pelaku melakukannya. Sehingga dengan adanya faktor pendidikan ini yang diberikan oleh pihak sekolah, oleh orang tua kalian di rumah, atau mungkin melalui materi yang disampaikan oleh kakak-kakak dan juga abang-abang, nantinya akan membuat kalian mengetahui 3 hal adik-adik. Yang pertama, kalian mengetahui apa itu sebenarnya online child grooming dan bagaimana sebenarnya cara pelaku untuk melakukannya.
Kedua, kalian juga bisa lebih mengenali tanda-tanda bahaya ataupun manipulasi yang digunakan oleh pelaku. Dan yang terakhir, kalian bisa lebih memahami adik-adik bagaimana sih cara menjaga privasi atau batasan diri kita di dunia maya, gitu ya. Itu kalau dari sisi korban. Nah, pendidikan ini juga kalau dilihat dari sisi pelaku, dia berfungsi untuk mencegah agar seseorang itu tidak melakukan tindak pidana online child grooming ini, adik-adik. Karena nanti dengan pendidikan itu nantinya akan menanamkan nilai moral dan juga etika. Di mana nantinya dengan pendidikan ini remaja itu akan ditanamkan bagaimana sih cara menghargai orang lain, gitu. Jadi kalau kalian bisa menghargai orang lain nih, kalian nggak akan bisa menjadikan seseorang itu menjadi objek kesenangan kalian sendiri. Selain itu, dengan adanya pendidikan ini nantinya akan membuat pemahaman tentang hukum dan juga konsekuensinya. Oke, kita lanjut ke faktor kedua. Faktor kedua itu literasi digital. Nah, literasi digital ini itu bisa dilakukan oleh guru dan juga oleh orang tua. Dimana kalau oleh guru itu dijadikan sebagai pilar pertama pendidikan, perlu membangun kesadaran digital melalui literasi digital yang komprehensif atau luas dan menyeluruh. Kemudian orang tua kalian itu juga bisa menjadi orang tua itu juga memegang peran kunci yang penting sebagai pengawasan utama kalian dalam memantau kegiatan aktivitas daring atau penggunaan internet kalian di rumah. Karena menurut ada survei dari UNICEF tahun 2016, dia menyatakan bahwasannya peran atau pengawasan dari orang tua itu nantinya akan bisa menekan angka terjadinya online child grooming, gitu. Jadi orang tua ini disebut sebagai pelindung digital. Kemudian faktor yang ketiga ada faktor penguatan regulasi. Nah, faktor penguatan regulasi ini itu dia dari pemerintah, adik-adik. Pengaturan regulasi dan juga kebijakan hukum ini juga merupakan salah satu elemen penting dalam pencegahan grooming, di mana pemerintah ini harus memiliki pengaturan yang cukup jelas dan juga tegas yang mengatur perilaku grooming di dunia maya, termasuk bagaimana mekanisme pelaporannya. Karena keberadaan regulasi yang kuat nantinya akan membuat atau mempermudah aparat penegak hukum dalam menindak pelaku dan memberikan perlindungan maksimal kepada korban. Nah, itu tadi cara untuk mencegah online child grooming. Sekarang kakak akan memberikan kesempatan oleh teman kakak untuk memberitahukan bagaimana sih cara kita untuk mencegah terjadinya revenge porn. Kepada Bang Yudi, dipersilakan. Sudah dijelaskan oleh Kak Feli tadi akan mengenai bagaimana gitu untuk mencegah online child grooming itu. Ya, jadi di sini abang akan menjelaskan bagaimana gitu cara agar kita bisa mencegah revenge porn ini tidak terjadi pada diri kita ataupun kita menjadi pelakunya gitu. Kalau tadi Kak Feli tadi telah menjelaskan gitu dari sisi bahwa pemerintah gitu untuk mencegah, memberikan regulasi atau memberikan pengaturan dan lainnya segala macam. Di sini abang ingin memberikan bagaimana gitu cara kita untuk menjaga diri kita sendiri gitu dari revenge porn ini, karena kita tidak hanya berharap daripada regulasi dari pemerintah saja atau pengaturan daripada pemerintah saja, tetapi tentu kita juga harus mawas diri gitu. Kita juga harus ngerti cara melindungi diri kita gitu, karena sebaik-baiknya ngerti diri kita sendiri itu adalah ya kita sendiri gitu, bukan orang lain gitu. Jadi tadi seperti yang udah dijelaskan oleh Bang Antonio tadi, bahwasannya itu revenge porn itu adalah berupa konten pornografi gitu yang diambil dan disebarkan oleh orang lain gitu tanpa izin gitu. Dan izin pun sebenarnya tidak boleh di Indonesia. Mau izin pun dia atau tidak izin pun itu sama-sama dilarang gitu di Indonesia, tidak boleh gitu ya adik-adik. Jadi meskipun diizinkan juga jangan seperti itu ya adik-adik ya. Sebelumnya adik-adik masih semangat ini? Kurang itu dia. Jadi teman-teman, sebelum kita masuk bagaimana cara untuk mencegahnya, terlebih dahulu kita harus tahu gitu apa sih yang dinamakan pencegahan itu. Kenapa harus ada pencegahan gitu teman-teman ya. Ambil dari definisi yang baku aja gitu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwasannya pencegahan itu adalah upaya atau usaha
yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk menangkal, mencegah, menghindari, menghalangi mara bahaya atau hal buruk yang akan terjadi pada diri sendiri ataupun orang lain. Jadi dari pengertian ini kita dapat menyimpulkan gitu bahwasannya pencegahan itu adalah cara seseorang untuk menangkal suatu hal yang akan terjadi baik dari diri sendiri, baik kepada diri sendiri maupun terhadap orang lain. Nah, konteks pencegahan kita di sini adalah pencegahan agar kita terhindar gitu daripada revenge porn ini gitu loh. Nah, di dalam hukum sendiri yang dinamakan pencegahan ini itu masuk kepada upaya preventif gitu. Jadi apa sih upaya preventif itu? Jadi upaya preventif itu adalah langkah untuk mencegah suatu kejahatan gitu. Jadi sebelum kejahatan ini terjadi, itu kita harus tahu gitu gimana cara mencegah agar kejahatan ini tidak terjadi gitu loh. Seperti ada pepatah gitu yang mengatakan bahwasanya lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya kan adik-adik pernah dengar pepatah itu? Oke. Ya, jadi semua sepakat ya pengertian pencegahan tadi seperti yang abang katakan tadi? Sepakat kira-kira? Atau ada yang mempunyai pengertian lain di sini? Ada? Oke, berarti sepakat ya. Oke, jadi setelah kita mengetahui gitu mengenai pengertian dari pencegahan itu, tentu kita pasti penasaran gitu ya kan. Gimana sih caranya biar kita ini bisa terhindar baik sebagai pelaku ataupun sebagai korban online chat grooming ini gitu. Ya kan, daripada itu sudah terjadi kita membiarkannya segala macam, mending kita cegah ya kan, biar kita tidak terjadi gitu. Karena kalau udah terjadi kan repot gitu, banyak yang terlibat nanti di dalamnya gitu adik-adik. Jadi yang pertama itu adik-adik, cara mencegahnya ini lebih ke diri kita sendiri untuk mencegahnya adik-adik ya. Itu yang pertama itu adalah berhati-hati gitu dalam pergaulan. Nah, apa sih maksudnya berhati-hati dalam pergaulan? Jadi adik-adik, tentunya cara mencegah revenge porn yang pertama adalah menjaga pergaulan gitu adik-adik. Kita harus menjaga gitu pergaulan kita, khususnya perempuan, karena menurut data itu majority atau mayoritas korban daripada revenge porn ini itu adalah perempuan gitu. Jadi ini memang tidak hanya perempuan, laki-laki juga perlu dilindungi gitu. Tapi yang lebih rentan di dalam kasus ini, di dalam revenge porn ini adalah perempuan gitu. Jadi terutama perempuan itu harus lebih ekstra gitu, lebih mawas diri gitu. Sebab seperti yang abang katakan tadi itu bahwasannya korbannya ini banyak kan perempuan gitu, menurut data gitu ya adik-adik ya. Jadi jika kita itu merasa ada lingkungan pergaulan kita itu toksik, toksik itu maksudnya nggak beres gitu, lingkungan kita ini nggak baik untuk diri kita berkembang gitu ya. Jadi lebih baik kita menjauh gitu. Dan apabila butuh bantuan gitu, terutama ya ada gitu gejala-gejala ataupun orang-orang yang sekiranya membuat kita tidak nyaman gitu ya, ya laporkan saja gitu. Beritahu terlebih dahulu kepada orang tua gitu, atau kepada orang terdekat gitu loh. Karena nggak apa-apa gitu cerita gitu loh. Karena dunia apalagi SMA ke atas nanti masuk kuliah itu pendidikan orang dewasa gitu. Jadi kita harus lebih berani gitu untuk mengaspirasikan apa yang terjadi kepada diri kita gitu. Kalau teman-teman tidak berani gitu cerita ke teman dekat ataupun ke orang tua, mungkin ada ahlinya gitu. Kita bisa minta tolong kepada orang tua biar kita dibawakan gitu kepada ahlinya, kepada lembaga-lembaga yang tadi sudah dijelaskan oleh abang dan kakak yang tadi sudah menjelaskan gitu. Yang kedua itu ada bekali diri dengan nilai-nilai moral gitu. Nah ini mungkin lebih ke moral ya, moral lebih ke agama gitu, lebih ke spiritual gitu. Nilai-nilai moral ini tentunya bisa menjadi benteng gitu bagi kita dari tindakan negatif yang justru akan merugikan diri sendiri. Nah ini tuh selain
menyangkut korban, ini juga bisa untuk mencegah kita menjadi pelaku daripada revenge porn ini gitu. Karena paham tentang moral itu akan memberikan kita kemampuan gitu untuk membedakan mana tindakan yang baik, mana tindakan yang buruk. Seperti yang sudah dikatakan oleh Kak Fiona tadi, adik-adik sekarang di sini tuh sudah dapat gitu diadili gitu. Ada dia tindak pidana anak gitu. Pidana anak dan ada tempatnya, ada lapasnya gitu. Jadi kita jangan karena kita masih di bawah umur jadi kita merasa bebas gitu. Kita terbebas dari peraturan hukum di Indonesia gitu. Tidak, tadi kan sudah dikasih tahu gitu kan, udah 4 tahun dia gitu, nggak ketemu dengan orang tuanya. Kan serem gitu loh. Kita nggak ketemu dengan orang tua, kita mau bermain segala macam juga terkurung gitu loh. Terbatasi ruang lingkupnya. Kan gak enak. Tentu ini pasti bisa mempengaruhi psikologis gitu loh, psikologis kita. Dan ini juga berdampak untuk masa depan gitu loh. Nanti kalau adik-adik udah pernah tersandung kasus ini, tentunya kan nama adik-adik jadi buruk gitu di mata orang. Tentunya entah menjadi pemusik atau menjadi apalah itu segala macam yang kegiatan positif ya. Tentunya adik-adik akan mendapat cap buruk atau konotasi yang buruk gitu. Ini tentu mempengaruhi karir adik-adik ke depannya gitu loh. Jadi ini kita tidak boleh gitu ya. Jangan sampai lah ya anak-anak di SMA Metodis ini nanti sampai ketahuan abang gitu ya, ada jadi pelaku gitu ya. Jadi korban pun jangan mau sampai jadi korban, harus mau sendiri kita. Oke? Baik, yang selanjutnya itu ada menjaga privasi diri gitu ya. Jadi menjaga privasi ini adalah misalnya kamu siapa namanya? Owen. Oh ya, misalnya Owen gitu. Kalau ada gitu orang itu tiba-tiba memfoto gitu, jangan dikasih. Jangan. Tidak boleh asal foto. Itu diatur juga. Ada namanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi gitu ya adik ya. Itu nggak boleh. Kita harus menjaga. Kita nggak tahu, apalagi zaman sekarang ini tahu kan AI? Pada tahu kan AI kan? Ada yang baru-baru ini tuh Gemini gitu, AI Gemini gitu. Dia bisa merubah, kita kasih itu foto muka kita bisa dibikinnya kita menjadi melakukan kegiatan apa itu segala macam yang tidak pernah kita lakukan gitu. Itu kan berbahaya gitu. Seandainya adik-adik asal difoto terus ada orang bikin konten tidak senonoh segala macamnya, tentu kan ini berbahaya kan reputasi kita gitu, privasi kita. Jadi kita harus menjaga privasi diri gitu loh. Terutama yang perempuan juga ya. Perempuan ini kan biasanya ada main TikTok gitu kan, dipublish gitu, publik yang niat. Orang yang ambil, nanti dia bisa diambil orang juga itu videonya gitu loh. Bahaya kan kalau dipergunakan orang yang dipergunakan orang untuk kegiatan yang lain-lain gitu, itu tidak senonoh kan bahaya. Itu reputasi kita gitu loh. Viral, yang jelek siapa? Nama kita yang jelek gitu. Kemudian ada mengoptimalkan pengaturan privasi media sosial. Nah, bukan dilarang kita untuk upload foto gitu. Nah, itu kebebasan berekspresi, nggak apa-apa ya. Tapi alangkah baiknya kita aktifkan gitu fitur-fitur di media sosial kita gitu ya kan. Misalnya entah ada main Instagram sini. Nah, pasti semua lah ya. Nah, main Instagram itu kan ada tuh privatnya gitu. Mungkin bisa lah gitu, entah diaktifin privat gitu loh, akunnya di privat gitu. Biar orang-orang itu tidak mudah mengakses gitu. Dan juga kita harus memfilter ini. Jangan nanti ada yang follow langsung kita terima gitu. Biar banyak followersku gitu. Ingat adik-adik, kita bukan public figure gitu loh. Kita harus menjaga, kita itu masih sekolah gitu loh. Kita harus menjaga privasi kita itu, terutama dari situ. Karena dari media sosial ini banyak juga gitu. Contohnya ada foto
foto-fotonya yang mungkin memakai baju gitu yang kurang pantas gitu loh, di publik gitu, di publik lagi postingnya gitu, kan berbahaya gitu loh. Jadi sebisa mungkin fitur-fitur yang membantu seperti ini untuk mencegah bisa lah ya untuk dihindari. Kemudian itu yang terakhir itu cerdas bermedia digital, seperti judul yang telah kami angkat gitu, yang telah abang-abang dan kakak angkat gini, cerdas bermedia digital gitu ya. Maksudnya ini cerdas bermedia digital ini jangan asal menyebarkan gitu. Contohnya adik-adik di sini menyebarkan tampak foto atau segala macam gitu kepada orang lain gitu. Yang kayak gitu itu harus dikurangi ya. Kalau bisa jangan dilakuin lah. Gitu. Bahaya itu. Itu juga bisa dijadikan penyelewengan karena kita nggak tahu orang di sebelah kita itu teman atau bukan, ataupun yang lain pun rambutnya sama hitam kan gitu katanya. Nah, mungkin sekian dari abang gitu ya, yang dilanjutkan oleh teman-teman, oleh abang Irzi. Nah, sebelah sini. Masih lapar? Nanti makan di kantin ya. Jadi sebenarnya gini ya, abang mungkin next slide ya ke komiknya. Oke. Nah, jadi ini bisa kalian lihat untuk masalah tentang terkait dengan child grooming ini ya, cerdas dalam bermedia sosial. Nah, itu bisa kalian gimana pelaku-pelaku itu meminta foto dan juga gimana kalian juga sebagai pelaku juga ada di situ. Nah, jadi sebenarnya dampak dari revenge porn ini ya, itu sangat berat dampaknya. Karena dampaknya itu bisa sampai ke psikologis. Dan itu juga tercatat melalui survei LPPA. Ada tahu nggak LPPA itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, nggak ada. Baik, menjelaskan. LPPA itu merupakan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak. Jadi lembaga ini berfungsi juga untuk menindak pelaku dari sebenarnya juga kekerasan rumah tangga atau KDRT, dan juga termasuk juga kekerasan pada anak ya. Dan masih banyak lagi tindak pidana yang menyangkut dengan lembaga ini. Dan untuk survei lakukan LPPA ini termasuk 100 korban di Bandar Lampung yang menunjukkan bahwa 80% korban mengalami gangguan psikologis seperti depresi dan kecemasan. Dan untuk dampaknya ini itu sangat signifikan, juga bisa dikucilkan dari masyarakat maupun komunitas-komunitas yang kalian ketahui ya. Karena juga reverse ini itu juga membuat kalian kecemasan, karena kalian itu dapat bisa diancam dan juga bisa untuk menyalahgunakan foto-foto yang sudah kalian kirim kepada pelaku tersebut ya. Termasuk juga pelaku ini bukan hanya di, mungkin bisa dibilang di Instagram maupun seperti Instagram, Facebook, itu juga termasuk di game. Kalian pasti pernah bermain Roblox? Pernah ya bermain Roblox ya? Ada yang mancing, ada yang muncak. Pernah muncak? Pernah berapa kali muncak? Setiap hari muncak. Nah, jadi karena kan di Roblox itu sudah bisa namanya on mic ya. Jadi on mic itu juga sangat mungkin bisa memicu terjadinya perilaku revenge porn tersebut ya. Dengan kalian digoda, dirayu, kalian pasti paham ya bagaimana tindakan mereka. Nah, itu juga harus kalian hindari. Termasuk nggak semua game itu bisa berdampak tentang revenge porn ini. Tapi juga kalian harus berhati-hati juga ya. Mungkin dalam memilih atau juga berteman di online begitu. Mungkin saya kembalikan untuk selanjutnya, Bang Dixon silahkan. Ini abang akan menjelaskan tentang proses bagaimana pelaku melakukan online child grooming. Ya, jadi ada beberapa langkah dari pelaku tersebut. Yang pertama itu seleksi. Pelaku akan memilih korban yang dianggap rentan seperti anak-anak yang tidak dekat dengan orang tuanya ataupun yang sering menghabiskan waktu di dunia maya. Dan yang kedua itu akses. Pelaku menghubungi korban melalui berbagai platform digital seperti permainan online seperti yang Bang Irzi jelasin, Roblox itu, ya kan? Mereka biasanya menggunakan akun palsu dan berpura-pura menjadi teman sebaya atau menunjukkan identitas yang tidak dikenal. Terus yang ketiga, mereka akan mencoba membangun kepercayaan
seperti building trust. Dalam proses ini pelaku menciptakan rasa aman dan nyaman, terutama ke adik-adik yang perempuan. Pelaku biasanya berperan sebagai teman sebaya atau kakak yang seakan-akan peduli dengan kalian. Dan yang keempat, mereka akan mengisolasi korban dari lingkungan sekitar. Setelah kepercayaan terbentuk, pelaku mulai mendorong hubungan yang lebih eksklusif. Mereka meminta korban merahasiakan percakapan serta melarang bercerita kepada orang tua atau teman, dan membentuk kesan bahwa hubungan dengan pelaku adalah sesuatu yang istimewa. Dan yang kelima, mereka akan menggeser ke arah seksual atau sexualizing. Secara bertahap, pelaku mengubah percakapan ke arah seksual, awalnya berupa candaan ringan dan pertanyaan pribadi, lalu meningkatkan menjadi permintaan foto, video, atau panggilan yang bersifat intim. Teknik ini dilakukan perlahan agar korban tidak merasa tertekan, tapi seolah sukarela memberikan respon. Dan yang terakhir, mengendalikan dan memeras. Setelah berhasil memperoleh materi pribadi dari korban, pelaku akan menggunakan konten tersebut untuk mengontrol korban, seperti mengancam dan juga mengancam jika korban tidak mau mematuhi apa yang dimintai oleh pelaku. Nah, jadi seperti pemaparan di atas, jika ada adik-adik perempuan yang mengalami hal seperti itu, segera melapor ke orang tua, guru, atau pihak berwajib. Dan untuk yang laki-laki, tolong jangan menjadi salah satu pelakunya. Saya kembalikan kepada MC, Abang Sultan dan Kak Fei. Tadi ada yang kurang jelas? Jelas semua? Oke, kalau gitu kita masuk ke sesi selanjutnya aja ya Bang Sultan. Iya betul nih. Tapi sebelumnya Abang mau tanya nih, adik-adik masih semangat semua? Kesempatannya, jadi kan tadi ada anak yang masuk ke LPAI tadi karena kasus kurir narkoba. Jadi itu kalau misalnya dia cuma nganterin tapi dia nggak pakai itu gimana? Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Jadi tadi kan itu ada anak kalau kena hukum itu kita bilang merehabilitaskan. Jadi kalau umurnya nanti udah legal, mereka itu dikeluarkan atau kena penjara. Bagus. Baik.